Baik, kita akan berbicara saat ini tentang kesetimbangan gaya. Apa itu kesetimbangan gaya? Pada dunia teknik sipil, kesetimbangan gaya adalah kondisi di mana semua gaya yang bekerja pada suatu benda atau struktur saling meniadakan. Sehingga benda tersebut tidak bergerak atau diam. Ataupun jika benda itu sudah bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan yang konstan, tidak berhenti dan tidak pula bertambah cepat. Nah, dalam kesetimbangan gaya, ada tiga eh, lingkup. Yang pertama, sigma horizontal sama dengan nol, sigma vertikal sama dengan nol, dan sigma momen sama dengan nol. H di sini, mohon maaf, sigma di sini bahasa sederhananya adalah total. H di sini adalah horizontal. Jadi eh, gaya-gaya yang bekerja pada balok kita yang searah dengan sumbu balok kita, kiri ataupun ke kanan. Sementara vertikal adalah gaya-gaya yang bekerja secara tegak lurus atas atau bawah pada balok kita. Kemudian momen adalah sebagaimana yang kita ketahui, momen adalah eh, gaya dikali jarak. Nah, semua ini total dari gaya horizontal, gaya vertikal, dan momen yang bekerja pada struktur kita harus sama dengan 0. Jadi contohnya, di sini misalnya kita melihat ada orang melakukan tarik tambang. Agar tali tambang ini dia stabil, maka orang di sebelah kiri maupun orang di sebelah kanan harus sama-sama mengeluarkan energi yang sama. Misalnya di sini 100 satuan. Kalau kita tarik ke contoh balok misalnya, rekan-rekan sekalian, ini adalah balok sederhana dan ini di tengah bentang, ada suatu gaya di tengah bentang. Kita memiliki tumpuan dan memiliki reaksi. Jadi, misalnya gaya ini bekerja ke bawah sebesar 5 kilonewton, maka sederhananya reaksi di sini adalah 2,5 kilonewton dan reaksi di sini juga 2,5 kilonewton. Jika aksinya ke bawah, reaksinya berlawanan arah, dia ke atas. Maka gayanya semua yang ada pada balok ini adalah 5 dari sini, kemudian dikurangi dari reaksi di bawah sini 2,5 dan dikurangi reaksi di sini 2,5 sehingga total gaya vertikal yang bekerja di sini adalah 0. Aksi sama dengan reaksi. Kemudian balok dengan 3 reaksi yang tidak diketahui merupakan konstruksi statis tertentu dan dapat dianalisis dengan 3 persamaan statis, baik sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal maupun sigma momen. Jadi persyaratan untuk menggunakan rumus ini adalah jumlah reaksi yang tidak diketahui berjumlah 3. Contohnya rekan-rekan, kita melihat pada gambar sebelah kiri kita memiliki sebuah balok. Dan dia ditumpu oleh 2 tumpuan. Satu tumpuan roll dan satu lagi tumpuan sendi. Sebagaimana kita tahu, teorinya adalah tumpuan roll hanya mampu menahan satu reaksi, yaitu reaksi vertikal. Sementara sendi dapat menahan 2 gaya. Yang pertama adalah vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Maka di sini kita memiliki 3 reaksi yang tidak diketahui, yaitu horizontal dari titik sini, kemudian vertikalnya, dan dari tumpuan yang satunya adalah vertikalnya. Maka balok ini dapat diselesaikan dengan persamaan konstruksi statis tertentu.
yaitu sigma H, sigma V, dan sigma M 0. Sementara contoh konstruksi yang tidak bisa ditangani dengan persamaan di atas adalah balok ini. Balok di gambar sebelah kanan ditumpu oleh dua tumpuan yang keduanya adalah sama-sama sendi. Sehingga reaksi yang gaya yang tidak diketahui nantinya adalah 4. Horizontal di sini, horizontal di tumpuan satunya, vertikal di sini, dan vertikal di tumpuan yang satunya. Ada 4 gaya yang tidak diketahui. Maka balok ini bisa dikatakan sebagai contoh statis tak tentu yang dapat diselesaikan dengan analisis yang lain. Ini berjumlah 3 gaya. Kemudian ini berjumlah lebih dari 3 gaya. Lalu bagaimana jika gayanya kurang dari 3? Jika gayanya kurang dari 3, maka balok kita bisa dikatakan adalah balok yang tidak stabil. Contohnya, seperti ini. Kita memiliki sebuah balok yang ditumpu oleh 2 tumpuan roll. Sebagaimana kita tahu, tumpuan roll hanya dapat menahan 1 gaya, yaitu gaya vertikal. Sehingga di sini kita memiliki hanya 2 gaya. Gaya vertikal 1 dan gaya vertikal 2. Yang mana jika balok ini diberikan gaya horizontal, maka dia akan kolaps, maka dia akan jatuh. Sehingga struktur kita dikatakan sebagai struktur yang tidak stabil.